Halo Sobat Movie, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel saya, kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Clash of the Titans. Film ini dirilis tahun 2010, disutradarai oleh Louis Leterrier yang menampilkan Sam Worthington sebagai Perseus, Alexa Davalos sebagai Andromeda, Liam Neeson sebagai Zeus dan Gemma Arterton sebagai Lo. Tidak ketinggalan sederet bintang lainnya ikut berperan dalam film ini. Secara garis besar film ini menceritakan tentang dendam tokoh utama yaitu Perseus karena seluruh keluarganya terbunuh oleh dewa. Juga persaingan yang terjadi antara para dewa yang memicu konflik di Olympus tempat para dewa bersemayam. Oke, untuk lebih jelasnya, let's go, kita sikat alur ceritanya. Kisah akan bermula setelah para dewa mengalahkan pendahulu mereka para Titan yaitu Kronos. Saat itu mereka membagi semesta untuk mereka sendiri. Zeus menguasai langit, Poseidon menguasai laut, dan Hades ditipu oleh Zeus. Dia ditinggalkan untuk menguasai dunia bawah atau neraka. Kemudian para dewa menciptakan makhluk-makhluk hidup termasuk manusia untuk berdoa kepada para dewa karena doa-doa dari manusia akan membuat para dewa menjadi abadi. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mempertanyakan kekuasaan para dewa yang selalu merugikan manusia, dan tak lama mereka pun mulai melawan para dewa. Pada suatu ketika diceritakan seorang nelayan bernama Spiro, dia menemukan peti mati yang terapung di tengah lautan. Ia mengambil dan membuka peti mati itu. Ia sangat terkejut karena dalam peti itu ada sesosok bayi dan ibunya yang sudah tewas. Akhirnya Spiro memutuskan untuk mengadopsi bayi itu sebagai anaknya, lalu ia memberinya nama Perseus. Singkat cerita, Perseus sudah tumbuh menjadi seorang pemuda. Diceritakan pada saat itu dia dan keluarganya sedang menangkap ikan di laut. Tanpa sengaja mereka melihat sekawanan tentara dari Argos menghancurkan patung Zeus dengan cara merobohkannya ke laut. Hal itu membuat para dewa marah karena dianggap sebagai penghinaan. Lalu para dewa melepas Erinyes yaitu Dewi Kemarahan yang menyerang tentara-tentara itu dan menghancurkan kapal keluarga Perseus. Karena kejadian itu semua keluarga Perseus tewas, dan hanya Perseus yang selamat dan ditemukan oleh sekelompok tentara. Akhirnya Perseus dibawa ke kerajaan Argos untuk menghadap Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia yang sedang merayakan kampanye mereka melawan para dewa. Di tengah kampanye itu Ratu Cassiopeia dengan angkuhnya membandingkan anaknya Andromeda dengan Dewi Aphrodite dan menyatakan bahwa Andromeda lebih cantik dari Dewi Aphrodite. Seketika pesta yang meriah itu menjadi kacau karena tiba-tiba Hades datang atas perintah Zeus untuk menghukum kelakuan manusia. Saat itu Hades memperlihatkan kuasa dewa atas manusia dengan merubah Ratu Cassiopeia menjadi seorang nenek tua. Hades pun mengancam akan melepaskan Kraken untuk menghancurkan Argos, kecuali Andromeda dikorbankan kepada Kraken. Sebelum meninggalkan Argos, Hades menyatakan bahwa Perseus adalah manusia setengah dewa, putra dari Zeus. Setelah pesta itu usai, Perseus dibawa oleh sekelompok prajurit Argos dan ditempatkan di sebuah ruang tahanan. Pada suatu ketika diceritakan Perseus didatangi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Lo. Saat itu Lo menceritakan asal-usul Perseus. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini ia telah mengawasi dan menjaga Perseus dan mengatakan bahwa hanya Perseuslah yang akan mampu mengalahkan Hades dan Kraken yang akan meminta persembahan dari kerajaan Argos, yaitu Putri Andromeda. Singkat cerita, Perseus diminta oleh Raja Cepheus agar ikut dengan pasukan kerajaan Argos menuju ke tempat penyihir Stygia untuk mencari tahu cara membunuh Kraken. Sementara itu di Olympus, Zeus mulai mencium rencana pengkhianatan Hades yang punya tujuan lain. Lalu Zeus menemui Perseus dan memberi Perseus sebuah pedang yang ditempa di Gunung Olympus, juga seekor kuda hitam bersayap yang bernama Pegasus. Perseus menolak pemberian itu, lalu memberikan pedang itu kepada Draco, komandan pasukan kerajaan Argos. Draco pun mengambilnya untuk dia simpan, karena dia yakin suatu saat Perseus akan membutuhkannya. Tepat setelah pertemuan itu, mereka diserang oleh sesosok makhluk yang bernama Kalibos. Makhluk itu adalah jelmaan Raja Akresius yang berubah menjadi monster setelah mengutuk Zeus dan sekarang menjadi kaki tangan Hades.
mereka pun bertempur dengan makhluk itu. Pada suatu kesempatan Draco berhasil memotong salah satu tangan makhluk itu, lalu makhluk itu kabur. Perseus dan pasukannya mencoba mengejar, namun di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok kalajengking raksasa yang muncul dari tetesan darah Kalibos. Kalajengking itu langsung menyerang dan membuat mereka kewalahan. Tiba-tiba muncul makhluk menyeramkan yang langsung menolong mereka dari serangan kalajengking raksasa tersebut. Setelah keadaan aman, makhluk-makhluk itu memperkenalkan diri sebagai jin petenung. Pertarungan pun usai, lalu para jin mengobati Perseus yang terluka oleh serangan kalajengking raksasa tersebut. Akhirnya Perseus dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju sarang penyihir Stygia. Singkat cerita mereka pun sampai. Di sana mereka disambut oleh makhluk-makhluk aneh yang hanya mempunyai satu mata tergantung yang dipegang oleh pemimpin makhluk-makhluk itu untuk dipakai bersama. Setelah melakukan negosiasi dengan cara merebut bola mata mereka, akhirnya makhluk-makhluk penyihir itu memberitahu cara untuk membunuh Kraken. Yaitu mereka harus menggunakan kepala Medusa, sesosok makhluk terkutuk yang bersemayam di sebuah kuil di dunia bawah. Akhirnya Perseus dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju ke dunia bawah. Di sana mereka harus menyeberangi sungai dengan menaiki rakit yang hanya orang yang sudah meninggal yang bisa menaikinya. Mereka mencoba bernegosiasi dengan nahoda rakit itu. Setelah memberikan koin pemberian dari Zeus, mereka pun diizinkan naik dan diantar menuju dunia bawah. Singkat cerita, mereka pun sampai ke dunia bawah, lalu segera bersiap untuk memasuki kuil sarang Medusa. Semua laki-laki dari pasukan Perseus segera memasuki kuil itu, sementara lo harus tinggal di luar, karena semua perempuan yang sudah masuk ke dalam kuil Medusa takkan pernah bisa keluar lagi. Sesampainya di dalam kuil, suasana sangat mencekam. Perseus dan pasukannya dengan hati-hati berjalan menyusuri ruangan dalam kuil itu untuk mencari keberadaan Medusa. Tiba-tiba Medusa muncul dan langsung menyerang rombongan itu. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Medusa dengan brutal menyerang semua orang yang ada di sana. Dalam pertempuran itu, Medusa membunuh semua sisa pasukan Draco. Namun Sulaiman dan Draco berhasil melukai Medusa dengan mengorbankan diri mereka. Perseus akhirnya berhasil mengakhiri pertempuran itu. Ia memenggal kepala Medusa dengan membelakanginya dan melihat gerakan Medusa melalui perisainya yang dapat memantulkan bayangan. Setelah berhasil memenggal kepala Medusa, Perseus segera meninggalkan kuil itu sambil membawa kepala Medusa yang sudah ia bungkus. Sementara itu di luar kuil tampak Lo sedang menunggu Perseus dan pasukannya. Akhirnya Perseus pun sampai keluar kuil. Ia pun melihat Lo dan segera menghampirinya, tapi tiba-tiba Kalibos muncul di belakang Lo. Lalu Kalibos menikam Lo dengan pedangnya. Perseus segera berlari ke arah Lo. Dia sangat marah pada Kalibos. Mereka pun bertarung. Awalnya Perseus kewalahan oleh serangan Kalibos. Beberapa kali dia terjatuh dan pedangnya pun patah. Tetapi dia tetap bangkit dan menyerang Kalibos. Dan akhirnya Perseus menerima dirinya adalah putra dari Zeus dengan mengambil pedang Olympus yang sebelumnya ia tolak. Mereka pun kembali bertarung dan kali ini Perseus bisa mengimbangi Kalibos. Tidak butuh waktu lama akhirnya Kalibos mulai terdesak dan puncaknya Perseus menghujamkan pedang Olympus itu ke dada Kalibos. Kalibos pun meregang nyawa. Sebelum Kalibos mati wujudnya kembali berubah menjadi Raja Archirius yaitu suami dari ibu yang telah melahirkan Perseus yang diceritakan sebelumnya diperdaya oleh Zeus. Kalibos atau Raja Archirius sempat berpesan agar Perseus jangan menjadi bagian dari dewa yang dia anggap kejam dan selalu merugikan manusia. Kita kembali kepada Lo. Setelah tertusuk pedang Kalibos kondisinya semakin melemah. Saat itu Lo meminta Perseus segera meninggalkannya untuk menyelamatkan Andromeda dan Argos dari Hades dan Kraken yang akan meminta persembahan. Perseus sangat bersedih karena diam-diam dia menyayangi Lo. Tapi takdir berkata lain karena saat itu adalah hari terakhir Lo bersama Perseus. Akhirnya Lo meninggal dalam pelukan Perseus. Setelah itu jasad Lo berubah menjadi asap dan menghilang tertiup angin.
Perseus hanya bisa terpaku dan tatapannya kosong. Tiba-tiba dari arah langit Pegasus datang menghampiri Perseus. Kuda itu seakan tahu bahwa Perseus membutuhkan bantuannya. Dengan berat hati Perseus pun pergi menunggangi Pegasus untuk menuju ke kerajaan Argos. Kita kembali ke kerajaan Argos. Terlihat kekacauan di mana-mana yang ditimbulkan oleh ulah Kraken yang telah dilepas. Di saat para warga Argos panik karena kebangkitan Kraken, keseimbangan dan kekuatan di Olympus terguncang karena tidak ada lagi manusia yang berdoa untuk para dewa. Sebaliknya Hades semakin kuat karena kekuatan Hades berasal dari ketakutan manusia. Akibat dari semua itu kekuatan Hades melebihi kekuatan Zeus. Singkat cerita, Perseus pun sampai di kerajaan Argos. Lalu ia segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Kraken. Tapi tiba-tiba kepala Medusa yang dia bawa direbut oleh monster Erinyes yang dikendalikan Hades untuk membuat kekacauan semakin menjadi. Perseus berusaha merebut kembali kepala Medusa itu. Dan pada suatu kesempatan, Perseus melompat dari Pegasus dan menaiki Erinyes yang terbang di bawahnya. Mereka pun terjatuh dan kepala Medusa terlempar di atas altar persembahan tempat Andromeda dipersiapkan untuk dimangsa oleh Kraken. Perseus segera bangkit dan mengambil kepala Medusa itu. Selanjutnya dia berlari menaiki altar dan langsung membuka bungkusan kepala Medusa lalu memperlihatkan matanya ke arah Kraken. Perlahan-lahan Kraken berubah menjadi batu, lalu runtuh ke dalam lautan. Tiba-tiba Hades muncul dan bersiap untuk menyerang Perseus. Tapi Perseus langsung melempar pedang Olympusnya ke arah Hades. Hades pun terpental dan masuk lagi ke dunianya, yaitu dunia bawah atau neraka. Perseus pun segera terjun ke dasar samudra untuk menyelamatkan Andromeda yang ikut tenggelam pada saat Kraken runtuh. Akhirnya Andromeda selamat setelah Perseus menemukan dan mengangkatnya ke permukaan. Mereka pun pingsan karena kelelahan. Selang beberapa lama mereka siuman dari pingsannya. Sementara itu dari kejauhan nampak perahu-perahu kerajaan Argos yang akan menjemput Andromeda dan dari arah langit datang Pegasus menghampiri mereka. Andromeda mengajak Perseus untuk ikut ke kerajaan Argos dan memohon agar Perseus mau menjadi raja menggantikan ayahnya. Tapi Perseus menolak. Ia memilih untuk menjalani hidupnya sendiri. Setelah itu ia menaiki Pegasus yang membawanya terbang ke angkasa. Diceritakan setelah tragedi Kraken, Perseus kembali ke tempat asalnya yaitu tempat ia dan keluarga angkatnya tinggal. Saat itu ia sedang merenungi kejadian-kejadian yang sudah ia alami. Tiba-tiba Zeus muncul di belakangnya. Zeus mengucapkan terima kasihnya kepada Perseus karena telah berhasil menghentikan tragedi yang diakibatkan oleh Hades dan Kraken. Lalu Zeus meminta Perseus agar mau tinggal di Olympus dan menjadi bagian dari dewa. Tapi Perseus menolak. Ia lebih memilih untuk menjadi manusia dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang nelayan. Zeus tidak bisa memaksa Perseus. Ia pun pergi tapi sebelumnya ia memberikan suatu kejutan kepada Perseus yaitu ia mengembalikan Lo yang sudah meninggal untuk menemani Perseus. Setelah itu Zeus berubah menjadi petir dan menghilang ke angkasa. Kini tinggal Perseus dan Lo yang akan melanjutkan hidupnya sebagai manusia. Demikian alur cerita film yang sudah saya bawakan. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe agar channel ini bisa membuat alur cerita film lainnya yang lebih spektakuler, fenomenal, bombastis dan tentunya berkualitas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.